Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LMS Subranars, Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 22660096. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-15 atau materi akhir setelah UAS mata kuliah pengolahan bahan galian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang waste tailing disposal. Jadi waste tailing disposal ini adalah proses pengolahan dan pembuangan limbah tailing yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian. Sementara tailing adalah material sisa yang tidak berharga atau tidak ekonomis untuk diproses lebih lanjut. Pengolahan tailing yang baik sangat penting untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan yang negatif. Beberapa metode pengolahan tailing antara lain, metodenya. Jadi metode pengolahan tailing antara lain pembuangan tailing ke dalam kolam tailing pond, pengeringan tailing untuk mengurangi volume dan meningkatkan stabilitas, pemanfaatan tailing sebagai bahan konstruksi atau pengisi lahan. Tailing juga dapat mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam berat atau bahan kimia, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan yang negatif. Persyaratan termasuk ke persyaratan desain fasilitas penyimpanan tailing antara lain persyaratan desain fasilitas penyimpanan tailing antara lain fasilitas stabilitas struktur. Desain fasilitas penyimpanan tailing harus memastikan stabilitas struktur untuk mencegah segala kegagalan atau kecelakaan. Kapasitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan tailing harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume tailing yang dihasilkan. Pencegahan kebocoran. Desain fasilitas penyimpanan tailing harus memastikan bahwa tidak ada kebocoran tailing ke lingkungan sekitar. Terus harus ada sistem drainase. Sistem drainase. Fasilitas penyimpanan tailing harus memiliki sistem drainase yang efektif untuk mengelola air hujan dan air tailing. Ada juga pemantauan lingkungan, keselamatan kerja, dan juga rehabilitasi lahan. Fitur tailing juga terbagi atas 5, antara lain kadar air harus tinggi, komposisi kimia, sifat fisik, potensi dampak lingkungan, dan juga volume dasar. Tailing dapat dihasilkan dalam volume besar sehingga memerlukan fasilitas penyimpanan yang harus memadai. Fitur-fitur ini juga perlu dipertimbangkan dalam pengolahan tailing untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kesehatan. Metode pembuangan. Kita masuk ke metode pembuangan tailing antara lain kolam tailing atau tailing pond. Pembuangan tailing ke dalam kolam yang dirancang khusus untuk menampung tailing dam, atau pembuangan tailing di dalam struktur bendungan yang dirancang untuk menampung tailing. Pengeringan tailing, mengeringkan tailing untuk mengurangi volume dan meningkatkan stabilitas. Pembuangan tailing di bawah tanah, pembuangan tailing di bawah tailing ke dalam lubang tambang atau struktur di bawah tanah lainnya. Jadi setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta harus disesuaikan dengan kondisi tempat dan peraturan yang berlaku. Ini gambar-gambarnya metode pembuangan tailing, metode pembuangan tailing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di materi yang ke-15 ini atau materi akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan